Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah kelebihan kita? Karena orang jahat pun melakukan seperti itu. Kalau kita hanya memberi kepada orang yang memberi kepada kita, apakah kelebihan kita? Karena orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan seperti itu. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, kita akan menjadi anak-anak Allah yang di sorga. Salam untuk kita semua. Kali ini Gema Suara Iman mengunjungi para sahabat untuk menyampaikan beberapa firman Yesus yang berjudul Kasihilah musuhmu. Orang yang beriman kepada Yesus tentu akan melakukan apa yang disampaikan Yesus dalam firman-Nya. Yesus pernah berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh." Ini tertulis di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Sekarang dengarkanlah firman Yesus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 47 yang mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sahabat Suara Iman, bila kita melihat firman yang tertulis dalam Matius tadi, mungkin kita akan mengatakan, bukankah hal itu akan menyakiti diri kita sendiri? Adakah orang yang mau melakukan hal seperti itu? Bagaimana rasanya ketika pipi kanan kita ditampar, lalu kita harus memberikan lagi pipi kiri? Ketika orang lain mengambil baju kita, lalu kita harus menyerahkan juga jubah kita. Bagaimana rasanya harus mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka? Saudara, apa sebenarnya makna yang harus kita pahami dari firman ini? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, apakah kita harus dibalas dengan perbuatan yang sama?
seseorang menyakiti kita, artinya orang itu telah berbuat dosa. Kemudian kita membalas menyakiti dia, berarti kita juga berbuat dosa. Apakah bedanya kita dengan orang itu? Kita sama-sama berbuat dosa. Jika demikian, apakah kita masih mengaku sebagai anak Allah? Yesus mengatakan, kalau orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kalau orang mengambil bajumu, berikan juga jubahmu. Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, maka kita harus membalasnya dengan berbuat kebaikan kepadanya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus berkata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Percayalah, apabila kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka orang itu akan berubah berbuat baik kepada kita. Oleh sebab itu, sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus tetap berbuat baik kepadanya. Bahkan kita harus berbuat baik kepada musuh kita. Kita harus mengasihi musuh kita. Musuh adalah manusia. Musuh juga adalah umat Tuhan. Jika seseorang memusuhi kamu, berarti di dalam dirinya ada kemarahan, ada kebencian, bahkan ada keinginan untuk mencelakai kita. Jika kamu juga memusuhi orang itu, maka kemarahan dan kebencian juga akan ada di dalam dirimu. Kemarahan dan kebencian akan menjadi beban yang berat dalam hati dan pikiran setiap orang yang bermusuhan. Oleh sebab itu, hilangkanlah kemarahan dan kebencian dalam dirimu. Berbuatlah baik dan berdoalah untuk mereka. Maka beban dalam pikiran dan hatimu akan hilang, dan kasih Yesus akan menyertai kamu. Sahabat Suara Iman, mungkin ada yang mengatakan, itu kan cuma mudah diucapkan, tapi tidak mungkin dilakukan. Tapi, bukankah semua itu telah dilakukan Yesus? Ketika dia mengajarkan kebenaran dan menyembuhkan banyak orang sakit, dia difitnah dan dikatakan menghujat Allah. Kemudian melempari dia dengan batu. Tetapi dia tetap mengasihi mereka. Ketika dia akan ditangkap, Petrus memotong telinga salah seorang yang akan menangkapnya. Tetapi kemudian Yesus mengambil telinga orang itu dari tanah dan menempelkan kembali telinga itu. Dan saat itu juga telinga itu sembuh dan kembali seperti semula. Kenapa dia tidak membiarkan saja telinga itu terlepas dari kepalanya? Ketika Yesus disalibkan dan dia berdoa dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sahabat Suara Iman, tidak bisakah kita memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita? Tidak bisakah kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Tidak bisakah kita berdoa untuk orang yang telah menyakiti kita? Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita,
dan kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang jahat itu? Kita menjadi sama dengan orang yang tidak mengenal Allah.